warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elida Habni Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja, dan saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan berupa tugas ataupun ujian harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, itu dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat hanya pada guru atau teacher center. Sebelumnya, sistem saya mengajar di kelas yaitu tidak begitu memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak dari materi yang saya sampaikan. Karena fokus utama saya adalah ke target pencapaian materi. Dan saya biasanya hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya berikan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya menggunakan aspek kognitif saja. Namun juga saya harus menggunakan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan murid seharusnya bukan sebagai objek pembelajaran, namun dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberi kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai model pembelajaran yang digunakan. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru itu harus penuh kesabaran, ikhlas, dan bekerja setulus hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid. Karena setiap anak itu dilahirkan ada keunikannya masing-masing, yakni punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dan saya harus menghargai setiap karakteristik murid. Dan saya juga harus memberikan kesempatan kepada tiap-tiap murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pastinya dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Sehingga pada akhirnya pembelajaran itu tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan kepada murid. Selanjutnya, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik terhadap semua murid. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.
Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.